Aliran duit BTS Kominfo, ex Dirut Bakti terima 5 miliar rupiah, Dirut PT BUP 88 miliar rupiah. Subdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Adi Prabowo pada Minggu 15 Juni 2023 karena rekening dibekukan sementara basis investment tak bisa mengirim dana keluar perusahaan. Kini rekening tersebut hanya bisa menerima dana dari luar perusahaan. Tak dijelaskan lebih lanjut soal kapan rekening dibekukan. Namun usai tim penyidik mengendus bahwa basis investment menerima keuntungan dari proyek BTS Kominfo, maka rekening langsung dibekukan. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah memastikan bahwa basis investment turut serta dalam proyek BTS, namun tanpa melalui mekanisme lelang. Dengan menyuplai panel surya, basis investment ikut dalam proyek bernilai 10 triliun rupiah tersebut sebagai subkontraktor. Meski begitu, basis investment dipastikan tak memiliki kontrak langsung dengan Bakti Kominfo. Karena perusahaan yang punya nama lain basis investment tersebut sebenarnya itu dimiliki oleh pengusaha sekaligus suami Ketua DPR Puan Maharani, yakni namanya Happy Hapsoro tadi. Dan Happy Hapsoro ini tercatat memiliki 99% saham, sementara 1% dimiliki oleh oleh Muhammad Mangku Diningrat. Ini kalau kita lihat komposisinya ya sebenarnya ini adalah perusahaan dari Happy Hapsoro lah, karena 99% dan memang aturan perundang-undangan mewajibkan sebuah PT tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Jadi kalau ada Muhammad Mangku Diningrat ini mempunyai 1%, saya kira ini hanya untuk syarat administrasi saja. Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara. Jadi berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sejak Yusri Rizky ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Juni lalu dan kemudian kasus ini bergulir ke ranah hukum, dampaknya itu langsung dirasakan oleh berbagai perusahaan lain milik Happy Hapsoro yang sudah melantai di bursa saham. Ini bukan hanya satu ya, perusahaannya banyak sekali ini. Saham-sahamnya perusahaan milik yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro itu rontok dan menyentuh auto rejection bawah, itu atau ARB ini. ARB ini menunjukkan bahwa dia sudah mendekati batas bawah ya. Jangan sampai kemudian sampai melewati batas bawah dan itu dihentikan kemudian. Biasanya kalau sudah terlampau, sudah mendekati auto rejection bawah atau auto rejection atas. Jaksa mengungkapkan aliran kerugian keuangan negara 8 triliun rupiah dalam proyek pengadaan Best Transceiver Station atau BTS 4G. Jaksa mengungkapkan uang negara selain mengalir ke Johnny G. Plate juga mengalir ke mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Dirut PT Basis Utama Prima atau BUP M. Yusri Rizky. Anang Ahmad Latif menerima 5 miliar rupiah. Kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya Jakpus, Selasa 27 Juni. Kemudian jaksa juga menyebut nama M. Yusri Rizky. Total yang dia dapat 88 miliar rupiah. M. Yusri Rizky Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2,5 juta US dollar. Kata jaksa, jika dihitung dengan kurs saat ini, US dollar 2,5 juta jika dirupiahkan menjadi senilai 38 miliar 815 juta rupiah. Artinya 50 miliar ditambah 38 miliar itu sekitar 88 miliar rupiah. Selain kedua orang ini, mereka yang turut menerima uang dari kerugian negara 8 triliun rupiah adalah 1. Terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17 miliar 848 juta 308 ribu rupiah. 2. Tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto sebesar
Rp453.608.400. 3. Komisaris PT Solitech Media Energi Irwan Hermawan sebesar Rp119 miliar. 4. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama sebesar Rp500 juta. 5. Konsorsium Fiber Home PT Telkom Infra, PT Multi Transdata atau PT MTD untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2,9 triliun. 6. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1,5 triliun. 7. Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar Rp3,5 triliun. Diketahui Yusriski adalah tersangka baru dalam kasus ini. Dia baru ditetapkan tersangka pada Kamis 15 Juni lalu. Selanjutnya respon PT BUP. Sebelumnya, kuasa hukum PT BUP Yanuar P. Wasesa mengungkapkan PT Basis Utama Prima tidak pernah mengikuti tender BTS, apalagi sampai memenangkan tender mengenai pengadaan barang untuk proyek BTS. Bagaimana mungkin BUP menikmati keuntungan dari proyek tersebut? Kami bisa memastikan PT BUP tidak tahu-menahu terkait proses pembahasan proyek tersebut, kata Yanuar dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 23 Juni. Menurut Yanuar, Yusriski selaku dirut PT Basis Utama Prima bertindak sendiri. Meski begitu, Yanuar menyebut PT BUP menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang oleh Kejaksaan Agung.